Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lusanto. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang algoritma BFS, yang dimana sebelumnya mungkin Pak Tony sudah menjelaskan tentang algoritma DFS. Baik, langsung saja kita masuk grafik algoritmanya. Nah, algoritma ini memang traversal ya di dalam grafik dalam mengunjungi simpul-simpul dengan cara yang sistematik. Maksudnya sistematik itu bagaimana? Maksudnya sistematik itu maksudnya teratur gitu. Jadi Anda itu seperti gini loh. Anda itu membuat sebuah titik tapi Anda itu menyelesaikan titik itu. Jadi Anda buat antrian pun antrian itu teratur gitu, satu persatu dan tidak saling motong dan motong. Kalau misalnya Anda itu contoh Anda itu dalam antrian terus Anda langsung nyerobot gitu aja, otomatis kan itu bukan sistematik namanya tapi berantakan gitu kan. Nah jadi memang bread bread first search ini atau BFS ini memang dia tuh memang pencariannya itu melebar. Nah meskipun melebar tapi dia tetap teratur. Nah di sini bread first search ini atau BFS itu memang traversalnya dimulai dari simbol V ya. Nah jadi memang algoritma yang bisa kita kunjungi simpul V, terus kunjungi simpul V yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu, lalu kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jadi kalau memang kita bisa jelaskan ya, kalau memang kita bisa jelaskan sistematik itu memang ya memang seperti itu. Dia akan mengunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Karena bahwasanya kita mempunyai satu titik, kita akan ke titik ke kanan dan titik kiri dulu. Tidak mungkin kita langsung ke bawah, karena titik kanan dan titik kiri adalah yang paling terdekat. Mungkin bisa saja bawah yang paling terdekat. Jadi dia tuh memang mencari jalan yang ibarat terdekat dulu, habis itu akan ke jauh, tapi dia akan menyelesaikan masalah di satu titik ini. Oke, kita simpulkan lagi. Contoh saya ini adalah A, saya ingin ke rumah B, tapi saya harus ke rumah C. Karena ini saya indeknya pertama kali ke rumah B, saya harus ke rumah B dulu. Nah, saya menyelesaikan masalah di rumah B, lalu saya menyelesaikan, baru saya ke rumah C, lalu menyelesaikan ke rumah C. Nah, seperti itulah. Jadi memang berbentuk contoh nih kan, jika grafik berbentuk pohon berakar. Nah, jadi itu memang bentuknya itu seperti akar pohon ya. Mungkin kalau memang kita bisa grafiknya itu bisa kita jelaskan seperti akar pohon. Terus maka semua simpul pada ini sebenarnya pada arus D ya, dikunjungi lebih dahulu sebelum simbol-simbol pada arus D plus 1. Oke, mungkin itu memang penjelasannya yang tadi seperti saya bilang ya. Kita tuh mengunjungi yang lebih dahulu gitu sebelum simbol-simbol pada arus D plus 1. Nah, referensi BFS itu apa? Pada umumnya grafik dipresentasikan baik secara array ataupun list. Nah, memang secara array itu bagaimana? Secara array itu memang dijelaskan dia itu satu kata saja. Tapi ada pun listnya juga. Nah, dalam kuliah ini memang menggunakan list. Nah, memang kita dalam perkuliahan kita menggunakan sistem list. Jadi sistem list itu A, B, C, dan D. Terus ada struktur node. Nah, struktur node ini bagaimana? Struktur node ini memang sistemnya mungkin seperti A, B, C, D tapi teratur. Nah, in data terus kita punya struktur node link. Link ini memang bisa random saja. Nah, algoritma BFS ini kita bisa melihat ya seperti di bawah ini. Seperti di bawah ini bagaimana kita menjelaskannya. Nah, memang kesimpulannya itu cuma ada di fungsinya kayak for gitu kan. For i sama dengan 0, maka itu akan kurang dari n. Nah, n itu dari mana ya? N itu in n ya. Jadi kan in n itu kayak yang maksimalnya. Maksimal dari void dari fungsi yang atas. Jadi memang kita ini memang memasukkan nilai 0 kayak itu. Nah, baru kita bisa mengadjustkannya itu. Kalau bahasa saya mengadjustkan. Nah, jadi kita masuk ke yang satu lagi. Di sini kita udah masuk stroke node-nya nih. Stroke node-nya ini kita itu namanya penginputan data ya. Kalau misalnya kita baca data yang kita gunakan ini nihil atau tidak nol. Nah, kurang lebih seperti itu. Nol lalu kita mengarah ke link. Nah, link ini tetap nol nilainya. Tapi bagaimana bahwasanya kita ini bikin yang namanya else. Jadi ada if kan, kita menggunakan if else nih. Kita di sini menggunakan if else, tapi di if else ini yang kita gunakan adalah data yang kita gunakan itu sama dengan 0. Nah, jadi gimana ya bahasanya? Bahasanya tuh gini loh. Kalau misalnya P kan P itu sama dengan stroke node-nya nih. Nah, stroke node-nya ini akan mengarah ke data.
Nah, terus struct node yang ini akan mengarah ke link. Nah, link tadi memang sama dengan null atau tidak nihil atau kosong. Else-nya itu dia menggunakan temporary atau link. Nah, temporary ini mungkin bisa dibaca-baca apa yang mungkin bisa dijelaskan tentang temp, karena saya kurang paham juga pembahasan temp. Terus tahu saya temp itu kalau memang saya gunakan itu biasanya penggunaan library ya. Nah, terus dia akan melakukan pengulangan terus ke struct node lagi. Nah, itu else-nya. Jadi memang kita menggunakan if else if. Dimana jika misalnya if bertemu else, habis itu if lagi. Saya kurang paham, tapi bisa saya simpulkan bahwa saya if dan elif. Kalau misalnya Anda pakai if di atas, habis itu Anda di bawah pakai elif. Emang tidak logis, tapi bisa digunakan. Menurut saya lebih baik seperti itu. Baru dia akan return 0 atau akan ke atas lagi. Oh, ini ke return P. Nah, kalau misalnya kalian mengingat ini return P itu sama dengan 0. Karena P sama dengan 0. Nah, bisa dibaca di bawah di situ ya. Nah, ini sama sebenarnya seperti yang tadi. Tapi bahwasanya dia itu nggak menggunakan else. Dia hanya menggunakan if. Nah, dia akan bakal returnnya ke P. Nah, tapi di sini kita bisa lihat P ini mengarah ke data. Temporary yang tadi itu mengarah ke data juga. Nah, bahwasanya baru yang di sini free time. Nah, free time ini memang digunakan karena dia ini akan memilih temporary yang akan digunakan, termasuk yang P tadi. Lalu mengarah link-link yang sudah digunakan. Nah, di sini kita masuk ke fungsi BFS in x baru in visited. Maksudnya in x di sini adalah variabel biasa, baru in visited adalah sebuah variabel juga yang mana dia akan mengvisit. Nah, gimana ya sistem yang di sini itu sudah kita masukkan ke dalam yang tadi. Nah, bagaimana kita cara mengvisit x ke y. Nah, jadi kita menjelaskan bagaimana x ke y itu gimana sih sistem kerjanya. Nah, terus misalnya ini kan kita sudah juga bisa membaca if adjust y habis itu ke j. J ini apa? J ini kalau bisa dijelaskan tadi itu dia tuh yang di for, karena kita bisa lihat j sama dengan 0 baru j kurang dari n. Nah, berarti kan nilainya ini ya, nilainya bisa dijelaskan bahwa kurang dari 1. Nah, kalau sudah seperti itu, dia itu jika sudah memvisit j bakal kembali ke 0 lagi. Jadi itu sistemnya true dan false juga gitu. Terus P itu sama dengan add queue. Jadi kita bisa nambah list-listnya tadi. Makanya pertama kali sudah jelaskan di dalam perkuliahan itu kita menggunakan list karena memang kita menggunakan add queue. Baru akan menggunakan while lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada matriks 9x9. Mungkin tidak terbaca karena tertutup kamera. Nah, di sini not visit. Di situ tulisannya 0 1 4 2 3 6 7 3 6 5 7 8. Kenapa Bang seperti itu? Kenapa? Nah, di sini saya jelaskan. 0 itu bakal ke 1 dulu. Nah, lalu ke 1 baru 0 akan ke 4. Bagaimana cara ketiga? Nah, 1 akan ke 2 dulu. Baru 1 akan ke 3. 4 pasti bakal langsung ke 3. Nah, seterusnya seperti itu. Terus gimana kalau misalnya udah ketemu ini Bang? 2 kan langsung ke 8, ke 6, ya udah langsung ke 6. 3 kemana Bang? 3 ke 5. Nah, selanjutnya lagi 6 ini bakal kemana Bang? 6 itu pasti bakal ke 7 dulu atau ke 5. Karena kan kita udah 6 sama 5 nih, 2 pilihan. Nah, tergantung yang mana dulu yang bekerja. Kalau setahu saya dia bakal menggerak yang 6 dulu. Nah, 6 5 baru 7 8. Jadi sistemnya adalah 0 1 4 2 3 6 5 7 8. Nah, ini matriks 9x9. Kenapa 9x9 Bang? Kan enggak ada 9-nya. Nah, 9-nya itu kan karena ada 0. Jadi ini maksudnya matriks 9x9 ini kayak ini. Karena memang matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tapi kan di sini tidak dimasukkan 9. Jadi ini dimasukkannya angka 0. Oke. Nah, contoh lain. Ini contoh lainnya nih. Awal simpul adalah V1 dari grafik G di bawah. Kunjungan BFS menghasilkan V1, V2, V5, V3, V4, V7, V6, V8, V9.
Kalau misalnya Anda lihat mungkin kurang lebih seperti ini, cuman ini secara simpel aja. Jadi Anda bisa membaca V1, V2, V5. Habis itu ke V3 dulu, baru ke V4. Baru habis ke V4 ke V7. Nah, baru ke V6. Habis ke V6 baru ke V8, V9. Nah, oke. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.